kayaknya sekarang udah jarang banget deh dipakai. Kayak Yongkru, tuh tau gak sih Yongkru? Kita juga suka ghosting. MLM jadinya. Mix the language gitu. Kadang gue tuh suka nggak ngerti gitu, nggak nangkep ini apa ya maksudnya gitu. Ya namanya generasi juga udah berkembang, jadi Ceblek gitu, ngomongnya harus gitu. Ceblek gitu. Ujung-ujungnya palingan seks, ya kan? Seks. Halo, nama gue Vira. Tahun lahir 1997. Nama gue Firman. Tahun kelahiran gue itu 90. nama Matahari. Tahun lahir 2000, masih muda. Masuk SMA-nya tahun 2016, terus gue kuliah tahun 2019, which is gue masih mahasiswa sekarang. Kalau SMA itu di tahun 2006 ya kalau nggak salah ya. Terus kalau kuliah itu 2009 berarti. SMA itu masuknya 2011, lulusnya 2014. Berarti kuliahnya juga 2014. Ya palingan sih di depan rumah orang aja atau di apa namanya kayak pos ronda gitu sih palingan. Ya tempat-tempat yang kosong lah. Biasanya sih gue socialize sama teman-teman di Senop sih. Kalau sama temen sekolah nongkrongnya di Tebet karena deket-deket rumah gue tuh di situ di Tebet di Kokas gitu. Ih keren banget kayak dulu kalau ke Kokas tuh pulang sekolah gitu kan. Ingat, kayaknya sekarang udah jarang banget deh dipakai. Kayak misalnya gini, kalau waktu SMA itu ada agit, ada out, ada utas. Ngerti gak? Jadi misalnya kita kelas 1 nih, ada kakak kelas yang dia kelas 3. Nah berarti dia itu agit kita tuh utasnya dia. Dulu ada kan kayak gitu, siapa yang seangkatan sama gue. Terus dulu tuh zamannya semua dibolak-balik kayak kuy gitu. Lebay, dulu tuh lebay baru hits tuh, lebay, kepo. Itu tuh baru dulu. Agak-agak lupa sih, tapi ya paling beberapa kayak Yongkru. Tuh, tau gak sih Yongkru? Kalau Yongkru tuh kayak iya, kayak gitulah, kayak gitu-gitu. Sedikit sih, udah banyak yang lupa juga. Ya udah umur. Harusnya sih mesti inget ya, soalnya kan nggak lama juga dan banyak banget ada di sosmed kan. Contohnya kayak misalnya mantul, ngap, terus biasanya sih kita anak Jaksel suka mix the language gitu. Jadi suka nggak ngerti ini bahasa Indonesia apa bahasa Inggris gitu kan. Tapi kan karena udah masa globalization ya, jadi kan kita harus pintar bahasa Inggris dong ya. Contohnya misalnya kayak staycation, terus misalnya healing, kita juga suka healing, kita juga suka ghosting. Maksudnya nggak suka ghosting, cuma maksudnya kita suka pakai terms itu sih. Sama kita juga suka pakai terms bestie, terus circle gitu kan. Soalnya kalau bestie itu lebih kayak sahabat lu gitu, yang temannya baru deket banget. Kalau circle tuh biasanya ada 1, 2, 3, kita bergaul sama circle ini, dan circle ini. Yang sering banget gue temuin di TikTok tuh ini FWB. FWB apa ya? Friends with benefit ya. Jadi temenan yang mendapatkan keuntungan. MLM jadinya. Kalau nggak untung, ya nggak untung. Ya nggak tahu ya. Kalau misalnya kayaknya ini sih cewek sama cowok gitu kan, ya ujung-ujungnya palingan seks. Ya kan? Seks. Yang gue tahu ghosting. Kayak Jaksel tuh sekarang kayak identik dengan Inggris gitu kan. Jadi ghosting itu artinya apa ya? Sebenarnya dulu mungkin lebih ke PHP, tapi ini lebih parah lagi yang kayak menghilang, ghosting. Deket hilang gitu kan. Terus apalagi ya? Apalagi yang Inggris gitu, which is gitu, literally gitu, ya kan? Sebenarnya awal-awal menyulitkan ya, tapi kan ya namanya generasi juga udah berkembang, jadi cepet sih kita belajarnya dan menyesuaikannya. Ya kalau misalnya anak Jaksel, bahasa anak Jaksel agak ganggu sebenarnya di kuping, karena kan ini ya,
dia nge-mix bahasa, ya ini aja mix aja udah nge-mix. Dia nyampur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Itu kan ya kalau mau pakai bahasa Indonesia aja, bahasa Inggris aja, kayak gitu aja sih sebenarnya. Gak semuanya orang bisa bahasa Inggris juga kali. Ya kayak gue nih, gue pinter-pinter amat. Bahasa anak gaul Jaksel sebetulnya lebih mengadaptasi ya, mengadaptasi dari istilah-istilah yang sebenarnya udah umum di dalam bahasa Inggris gitu. Jadi sebenarnya kata-kata serapan aja sih. Tapi kadang juga ada hal-hal yang aneh-aneh. Yang bahasa Indonesia menurut gue aneh sih, kayak membagongkan. Kadang gue tuh suka nggak ngerti gitu, nggak nangkep ini apa ya maksudnya gitu. Sebenarnya ini ya kayak ini gue nggak ngerti ini bahasa gaul atau apa, tapi ini bahasa yang sering banget gue pakai ke orang-orang sekitar gue, yaitu coba le. Artinya coba lihat. Coba le gitu. Ngomongnya harus gitu. Coba le gitu. Mau pakai nggak? Kalau disuruh ciptain agak susah sih. Tapi ini yang paling sering dipakai zaman dulu nih. Kayak misalkan lagi jam istirahat sekolah atau ya pokoknya lagi lapar banget gitu. Ayo camps. Camps itu dari kemek, artinya makan. Biasanya kayak gitu sih. Oh, agak jorok. Kalau enggak, itu enggak jorok kok. Artinya beda. Sama yang itu beda. Gue sejujurnya sih agak bingung ya. Apa ya, mungkin kalau gue disuruh bikin kata-kata baru, dizzy kali ya. Soalnya kan sekarang tuh banyak banget orang lagi kayak pusing gitu kan. Dan pusing kan panjang banget tuh. Jadi kayaknya kenapa nggak kita switch ke Inggris aja, jadi kita pakai pusing jadi dizzy. Gimana? Mau lihat video lainnya, jangan lupa Subscribe di Funworks. Jangan lupa di komen juga, share, dan like. Dadah!